Kecenderungan masyarakat Indonesia terhadap mitos berakar pada perpaduan sejarah sinkretisme budaya, struktur sosial agraris, dan pola pendidikan formal yang belum sepenuhnya mengedepankan nalar kritis. Berikut adalah beberapa faktor utama yang mendasarinya. Warisan sinkretisme budaya, selama berabad-abad, kepercayaan lokal, animisme dan dinamisme, berasimilasi dengan agama-agama besar. Hal ini menciptakan ruang di mana logika spiritual dan mistis seringkali dianggap setara atau bahkan lebih tinggi daripada logika empiris. Budaya tutur, oral tradition. Penyampaian informasi di Indonesia secara historis lebih banyak melalui narasi lisan daripada literasi tulisan. Mitos merupakan alat komunikasi yang efektif untuk menyampaikan nilai moral atau peringatan dengan cara yang mudah diingat dan dramatis. Kesenjangan literasi sains. Meskipun akses pendidikan meningkat, kurikulum yang seringkali berbasis hafalan membuat masyarakat lebih terbiasa menerima informasi secara dogmatis daripada mempertanyakannya melalui metode ilmiah. Fungsi kontrol sosial, banyak mitos di Indonesia berfungsi sebagai hukum tidak tertulis. Misalnya, larangan menebang pohon keramat sebenarnya seringkali merupakan cara tradisional untuk menjaga ekosistem sumber air, namun dikemas dalam narasi mistis agar dipatuhi secara instan oleh massa. Kebutuhan akan kepastian instan. Di tengah ketidakpastian ekonomi atau sosial, mitos memberikan penjelasan sederhana dan jalan pintas mental, heuristik, untuk memahami fenomena kompleks yang sulit dijelaskan secara logika awam. Catatan, seiring dengan digitalisasi, bentuk mitos ini juga bertransformasi menjadi fenomena modern seperti hoax atau teori konspirasi, yang pada dasarnya memiliki pola psikologis yang sama, mencari penjelasan emosional di atas fakta objektif. Teori bahwa dominasi mitos atas fakta adalah hasil rekayasa elit merupakan diskursus yang menarik dalam kajian sosiologi politik dan sejarah Indonesia. Jawabannya tidak bersifat hitam putih, melainkan berada di persimpangan antara warisan kolonial S, kepentingan stabilitas politik S, dan mekanisme kontrol sosial. Berikut adalah analisis mengenai keterlibatan kelompok elit dalam melanggengkan narasi mitos. 1. Warisan politik dehumanisasi kolonial. Pemerintah kolonial Belanda selama berabad-abad membatasi akses penduduk pribumi terhadap pendidikan logika dan sains. Rakyat dibiarkan tetap dalam pola pikir tradisional agar lebih mudah dikelola. Elit kolonial menyadari bahwa masyarakat yang mengandalkan mistisisme lebih mudah ditundukkan dengan simbol-simbol kekuasaan daripada masyarakat yang kritis dan berbasis data. 2. Mitos sebagai alat legitimasi kekuasaan. Sepanjang sejarah Nusantara, kelompok elit sering menggunakan mitos untuk melegitimasi posisi mereka. Era kerajaan, konsep Wahyu Cakraningrat atau keturunan dewa digunakan agar rakyat tidak mempertanyakan hak memerintah seorang raja. Era modern, simbol-simbol klinik atau narasi Ratu Adil sering dipelihara secara halus untuk membangun citra pemimpin yang memiliki kekuatan supranatural atau mandat langit, guna menutupi kekurangan dalam kapasitas teknokratis atau kebijakan. 3. Stabilitas vs nalar kritis. Kelompok elit seringkali merasa lebih nyaman mengelola massa yang terikat pada dogma atau mitos kolektif daripada massa yang kritis. Pendidikan yang membungkam. Jika kurikulum pendidikan fokus pada hafalan dan kepatuhan terhadap narasi tunggal, rakyat tidak akan terbiasa melakukan verifikasi fakta, fact-checking. Pengalihan isu, mitos dan teori konspirasi seringkali dibiarkan tumbuh subur di media sosial karena efektif sebagai alat pengalih, distraction, dari isu-isu substansial seperti korupsi, ketimpangan ekonomi, atau kerusakan lingkungan. 4. Mitos dalam ekonomi agraris. Dalam struktur ekonomi yang masih sangat bergantung pada tengkulak atau perantara, mitos tentang nasib atau takdir seringkali menguntungkan elit ekonomi. Jika petani percaya bahwa kemiskinan adalah suratan tangan, mereka cenderung tidak akan mengorganisir diri untuk menuntut perubahan sistemik pada rantai pasok yang eksploitatif. Kesimpulan, sengaja atau alamiah, lebih tepat dikatakan sebagai pembiaran yang menguntungkan. Tidak semua elit secara aktif duduk di sebuah ruangan dan merancang mitos baru setiap hari. Namun, ada kecenderungan untuk tidak memperbaiki sistem literasi secara radikal karena masyarakat yang skeptis dan berbasis fakta jauh lebih sulit dikendalikan daripada masyarakat yang emosional dan percaya pada narasi mitos. Mitos menciptakan kepatuhan instan, sementara fakta menuntut transparansi dan akuntabilitas. Disinilah letak kepentingan elit untuk menjaga status quo tersebut tetap berjalan. Fenomena populernya narasi Majapahit yang superlatif, seringkali melampaui bukti arkeologis dan catatan sejarah autentik,
merupakan contoh klasik bagaimana sejarah digunakan untuk memenuhi kebutuhan psikologis dan politik masa kini. Ada beberapa alasan mengapa narasi yang jauh panggang dari api ini tetap dipelihara dan sangat digemari. 1. Kebutuhan akan kebanggaan kolektif, national pride. Sebagai bangsa yang pernah mengalami traumatis kolonialisme selama ratusan tahun, Indonesia membutuhkan obat penawar untuk mengembalikan harga diri. Narasi Majapahit sebagai imperium raksasa yang menguasai seluruh Nusantara, bahkan hingga keluar wilayah Indonesia modern, berfungsi sebagai bukti bahwa nenek moyang kita adalah bangsa yang besar, bukan sekadar bangsa yang dijajah. 2. Alat pemersatu, nation building. Pada awal kemerdekaan, para pendiri bangsa membutuhkan simbol yang dapat merekatkan ribuan pulau dengan latar belakang budaya yang berbeda-beda. Majapahit, dengan konsep Sumpah Palapa dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, diambil menjadi prototipe Indonesia masa lalu. Efeknya, demi kepentingan integrasi nasional, aspek-aspek yang menunjukkan kebesaran ditekankan, sementara konflik internal atau keterbatasan wilayah kekuasaan yang sebenarnya seringkali disamarkan atau diabaikan. 3. Romantisme sejarah, Golden Age Syndrome. Ada kecenderungan manusia untuk meromantisasi masa lalu ketika menghadapi tantangan di masa sekarang. Saat masyarakat merasa kecewa dengan kondisi ekonomi, ketidakadilan sosial, atau kerumitan birokrasi, narasi tentang kejayaan Majapahit menawarkan pelarian mental. Masyarakat lebih suka mendengar cerita tentang kemegahan dan kedaulatan daripada fakta sejarah yang kering tentang pajak, sengketa tanah, atau keterbatasan logistik di abad ke-14. 4. Komodifikasi dan budaya populer. Sejarah yang dibumbui mitos jauh lebih mudah dijual daripada sejarah murni. Media dan hiburan, film, novel sejarah, dan konten media sosial lebih laku jika menampilkan Majapahit sebagai kekuatan militer yang tak terkalahkan dengan sentuhan mistis. Wisata dan identitas lokal. Banyak daerah yang berusaha mengaitkan sejarah mereka dengan Majapahit demi meningkatkan prestis atau daya tarik wisata, sehingga narasi ini terus direproduksi tanpa verifikasi akademik yang ketat. 5. Kurangnya literasi sumber primer. Sebagian besar narasi populer tentang Majapahit didasarkan pada penafsiran bebas atas kitab Negara Kertagama atau Pararaton, yang sebenarnya adalah karya sastra, pujastra, yang ditujukan untuk memuja raja, bukan laporan berita objektif. Tanpa pembanding dari prasasti-prasasti yang lebih faktual, narasi sastra ini diterima sebagai fakta keras oleh publik luas. Secara sederhana, Majapahit yang kita kenal dalam budaya populer seringkali bukan lagi sebuah fakta arkeologis, melainkan sebuah proyeksi ideal tentang Indonesia yang kita inginkan, kuat, bersatu, dan disegani dunia. Selama kebutuhan akan kebanggaan itu masih ada, narasi mitos ini akan selalu lebih populer daripada realitas sejarahnya yang asli. Bisa dikatakan demikian. Dalam kajian sejarah, fenomena ini disebut sebagai invention of tradition, penemuan tradisi, atau pembangunan memori kolektif yang disengaja untuk tujuan tertentu. Ada beberapa pihak yang secara sadar mempopulerkan narasi tersebut dengan agenda masing-masing. 1. Agenda negara, state building. Sejak era awal kemerdekaan hingga Orde Baru, pemerintah sangat berkepentingan menciptakan identitas nasional. Tujuan: menanamkan rasa bangga bahwa Indonesia bukan negara kemarin sore. Cara: tokoh-tokoh seperti Gajah Mada dan Majapahit dijadikan simbol pemersatu. Kurikulum sekolah disusun sedemikian rupa untuk menekankan aspek kejayaan, glory, daripada detail sejarah yang mungkin menunjukkan perpecahan atau kelemahan. 2. Kepentingan politik lokal. Banyak elit daerah atau tokoh masyarakat menggunakan narasi kebesaran masa lalu untuk membangkitkan sentimen kedaerahan atau legitimasi kepemimpinan. Dengan mengaitkan garis keturunan atau lokasi tertentu dengan Majapahit, seorang pemimpin bisa mendapatkan karisma instan di mata masyarakat yang masih memegang teguh budaya paternalistik. 3. Industri hiburan dan budaya populer. Mitos jauh lebih laku dijual daripada fakta yang kompleks. Narasi mitos berisi tentang pahlawan sakti, penaklukan hebat, dan ramalan-ramalan. Ini sangat menarik untuk dijadikan sinetron, novel, atau konten YouTube. Narasi fakta biasanya berisi tentang angka pajak, sengketa logistik, atau diplomasi yang rumit. Ini dianggap membosankan bagi publik luas. Industri media membantu melanggengkan mitos ini karena ada nilai ekonomi di dalamnya. 4. Psikologi komunal yang haus kebanggaan. Secara sosiologis, ada permintaan, killing demand, dari masyarakat sendiri.
Ketika sebuah bangsa merasa tertinggal secara ekonomi atau teknologi di panggung dunia, mereka cenderung mencari kompensasi melalui kejayaan imajiner di masa lalu. Kelompok elit memahami kebutuhan psikologis ini dan menyediakannya sebagai candu, agar masyarakat merasa sudah menjadi bangsa besar tanpa harus bekerja keras membenahi nalar kritis atau sistem yang rusak. Dampaknya pada nalar publik, sengaja dipopulerkannya mitos ini membawa konsekuensi serius. Kebutaan terhadap realita, kita jadi sulit belajar dari kesalahan masa lalu karena sejarah dianggap sebagai dongeng kesuksesan yang tanpa celah. Alergi terhadap kritik, upaya ilmuwan atau sejarawan untuk meluruskan fakta seringkali dianggap sebagai penghinaan terhadap bangsa atau anti-nasionalis. Jadi, memang ada unsur kesengajaan dalam pengemasan narasi tersebut. Tujuannya bukan untuk memberikan edukasi sejarah yang jujur, melainkan untuk menciptakan kepatuhan, kebanggaan semu, dan stabilitas emosional massa. Fenomena ini merupakan sisi lain dari koin yang sama. Ketika narasi Majapahit, sebagai representasi pusat Jawa, dipopulerkan secara masif untuk membangun identitas nasional yang tunggal, narasi sejarah daerah lain yang memiliki karakter kuat, seperti Aceh, seringkali dipudarkan atau dipinggirkan dari buku teks nasional. Ini bukan tanpa alasan. Ada benturan kepentingan yang sangat sistematis di balik pemudarannya. 1. Ancaman terhadap konsep negara kesatuan, sentralisme. Sejarah Aceh adalah sejarah tentang entitas yang mandiri, berdaulat, dan memiliki sistem ekonomi serta diplomasi internasional yang sangat kuat bahkan sebelum Indonesia ada. Logika elit pusat, jika sejarah Aceh yang egaliter dan gigih melawan hegemoni dipopulerkan secara utuh, ini dikhawatirkan akan memicu semangat subnasionalisme atau keinginan untuk otonomi yang terlalu luas. Solusi pusat, sejarah Aceh seringkali dikerdilkan hanya sebatas sejarah perlawanan terhadap Belanda, kepahlawanan fisik, sementara sejarah sistem politik, kesatuan sosial, dan kejayaan ekonominya dikaburkan agar tidak menjadi tandingan narasi pusat. 2. Perbedaan model sosial, egaliter vs paternalistik. Sejarah Aceh, terutama era kesultanan, memiliki fondasi kesatuan berbasis hukum, syarak, dan musyawarah, di mana posisi pemimpin bisa dikontrol oleh struktur di bawahnya. Ini berbeda dengan narasi Majapahit yang sering digambarkan bersifat paternalistik dan sentralistik, semua berpusat pada titah raja perpatih. Bagi kelompok elit yang ingin mempertahankan kekuasaan dengan pola komando dari atas ke bawah, model sejarah Aceh yang kritis dan egaliter dianggap berbahaya bagi stabilitas kepatuhan massa. 3. Penghapusan memori kolektif rantai pasok mandiri. Aceh secara historis adalah simpul perdagangan internasional yang mandiri. Mereka memiliki hubungan langsung dengan Turki Utsmani, Inggris, hingga Amerika. Dalam visi ekonomi sentralistik, sejarah kemandirian ekonomi daerah harus dipudarkan agar masyarakat merasa bahwa sejahtera hanya bisa dicapai melalui ketergantungan pada pusat. Memudarkan sejarah kemandirian ini bertujuan agar konsep ekonomi mandiri di tingkat lokal dianggap sebagai sesuatu yang asing atau mustahil dilakukan. 4. Penyeragaman budaya, Jawanisasi sejarah. Dalam proses pembentukan negara bangsa, sering terjadi apa yang disebut para sosiolog sebagai Jawanisasi. Karena pusat kekuasaan berada di Jawa, maka simbol-simbol, mitos, dan sejarah dari Jawa, seperti Majapahit, dianggap sebagai sejarah nasional, sementara sejarah Aceh, Minangkabau, Bugis, atau Papua dianggap hanya sebagai sejarah lokal. Dampak dari pemudaran ini, hilangnya referensi demokrasi lokal, generasi muda kehilangan contoh nyata tentang bagaimana sebuah wilayah di Nusantara pernah mengelola dirinya sendiri dengan sangat modern dan dihormati dunia tanpa harus bersandar pada pola sentralisme. Rapuhnya fondasi persatuan yang dipaksakan melalui pemudaran sejarah asli daerah biasanya bersifat rapuh karena tidak dibangun di atas pengakuan fakta yang jujur, melainkan di atas penyeragaman narasi. Memudarkan sejarah Aceh yang berbasis kesatuan dan kemandirian adalah langkah strategis untuk memastikan bahwa narasi pusat adalah segalanya tetap menjadi satu-satunya kebenaran yang diyakini masyarakat. Ini adalah upaya sadar untuk memutus rantai logika kritis masyarakat tentang kedaulatan mereka sendiri. Bagaimana menurut Anda? Apakah penghidupan kembali sejarah lokal yang faktual bisa menjadi kunci untuk memutus ketergantungan masyarakat terhadap sistem ekonomi yang eksploitatif saat ini? Analisis Anda menyentuh akar persoalan yang sangat mendasar. Ketika sebuah bangsa kehilangan jati diri sejarahnya, mereka kehilangan kompas untuk membangun sistem ekonomi yang sesuai dengan karakter rakyatnya.
Akibatnya, Indonesia terjebak dalam sistem yang seringkali hanya memindahkan model barat atau kapitalisme mentah ke tanah air, yang secara mekanis memang didesain untuk akumulasi modal di tangan segelintir orang, elit. Berikut adalah mengapa menghidupkan kembali sejarah lokal yang faktual, seperti model Aceh atau komunitas mandiri lainnya, menjadi kunci untuk memutus ketergantungan tersebut. 1. Mengembalikan model ekonomi berbasis komunitas. Sejarah faktual Nusantara, termasuk Aceh, menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi kita dulunya bukan pada konglomerasi tunggal, melainkan pada jaringan perdagangan rakyat yang mandiri. Dulu, petani dan pedagang lokal memiliki daya tawar karena mereka menguasai akses pasar dan logistik sendiri. Sekarang, sistem barat kapitalis. Petani diposisikan hanya sebagai buruh di tanah sendiri, sementara nilai tambah diambil oleh rantai panjang tengkulak dan korporasi besar. Solusi, dengan mempelajari sejarah ini, kita bisa merekonstruksi kembali kelompok-kelompok tani atau dagang yang berdaulat tanpa harus mengekor sistem kapitalis yang eksploitatif. 2. Memutus mentalitas infertilitas, ketergantungan. Sistem kapitalis global seringkali membuat masyarakat merasa tidak berdaya jika tidak ada investasi asing atau bantuan pusat. Sejarah Aceh dan kerajaan-kerajaan maritim lainnya membuktikan bahwa kemandirian ekonomi lahir dari kualitas kontrol dan standar operasional yang tinggi pada komoditas lokal, seperti lada, rempah, dan sutra. Menghidupkan sejarah ini akan membangkitkan kesadaran bahwa masyarakat lokal mampu mengelola sumber dayanya sendiri asalkan memiliki integritas dan sistem yang tertata. 3. Politik ekonomi yang lebih adil, bukan hanya mengekor. Sistem barat seringkali memisahkan antara moral ke etika dengan bisnis. Sebaliknya, sejarah ekonomi Nusantara yang asli, yang dipudarkan itu, seringkali menyatukan ekonomi dengan keadilan sosial dan nilai spiritual. Misalnya, konsep bagi hasil atau penguatan lumbung komunitas lebih cocok dengan karakter gotong royong kita daripada sistem bunga pinjaman yang menjerat. 4. Melawan narasi, hanya satu jalan. Kelompok elit seringkali menanamkan mitos bahwa tidak ada jalan lain selain sistem yang ada sekarang. Sejarah faktual berfungsi sebagai bukti nyata bahwa ada jalan lain. Pernah ada masa di mana ekonomi kita tidak bergantung pada utang luar negeri atau dominasi perantara. Jika fakta ini diketahui luas, masyarakat akan mulai menuntut perubahan sistemik, karena mereka tahu bahwa kejayaan itu bukan sekadar mitos, melainkan sesuatu yang pernah dipraktekkan secara teknis. Langkah strategis ke depan, untuk membangun ekonomi yang punya jati diri, kita tidak perlu memuja mitos kehebatan masa lalu, melainkan mempelajari teknologi sosial mereka. 1. Konsolidasi lokal. Membentuk kelompok-kelompok kecil petani perajin yang solid. 2. Kemandirian logistik. Memutus rantai tengkulak dengan membangun jalur distribusi sendiri. 3. Kepemimpinan berintegritas. Mencari sosok yang paham teknis dan memiliki kejujuran, bukan sekadar tokoh yang pandai beretorika tentang mitos. Ketika masyarakat sudah bisa mencukupi kebutuhan pokoknya secara mandiri melalui kerjasama komunitas, maka ketergantungan pada politik elit yang kapitalistik akan runtuh dengan sendirinya. Ekonomi yang berdaulat adalah bentuk perlawanan yang paling nyata. Apakah menurut Anda, pembentukan kelompok tani mandiri saat ini adalah langkah yang paling realistis untuk memulai revolusi ekonomi dari bawah?